bahaya nggak sih? Bagaimana sih cara mengatasi keputihan? Keputihan bikin risih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku Tachi and Kid Kejemai. Nah, video kali ini aku mau membahas tentang keputihan. Keputihan bahaya nggak sih? Apa sih keputihan itu? Bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, di video kali ini aku akan bahas semuanya ya. Jangan kalian skip, jangan lupa like, comment, and subscribe. Langsung aja kita cari tahu dulu ya, pengertian keputihan itu apa. Keputihan adalah cairan apapun yang keluar dari vagina kecuali darah. Nah, jadi si keputihan itu ada dua ya. Ada keputihan patologis, ada keputihan fisiologis. Kalau keputihan fisiologis adalah keputihan yang normal, sedangkan keputihan yang tidak normal adalah keputihan patologis. Nah, terus bagaimana kita tahu itu keputihan normal atau tidak? Nah, ciri-ciri keputihan normal ada beberapa. Ciri-ciri keputihan normal yang pertama, cairannya encer, terus tidak berbau, terus tidak berwarna, tidak gatal, terus jumlahnya sedikit. Terus biasanya si keputihan yang normal itu terjadi ketika kita sedang mau haid, terus wanita hamil, terus stres, terus ketika ada rangsangan seksual kayak gitu. Yang patologis atau yang tidak normal adalah keputihan yang terjadi karena adanya suatu reaksi tubuh terhadap luka yang disebabkan oleh suatu infeksi. Nah, contohnya keputihan seperti keputihan yang berwarna putih susu dan bergumpal itu, terus baunya bau asam. Nah, kemungkinan itu adalah infeksi jamur. Nah, selain itu juga ada yang keputihan yang berwarna kuning kehijauan tetapi teksturnya agak encer kayak gitu dan berbau anyir kayak gitu. Itu kemungkinan sih adanya infeksi parasit Trichomonas vaginalis. Nah, ada juga yang tidak, ada juga yang berwarna abu-abu, terus berwarna abu-abu, warnanya abu-abu tapi baunya amis kayak gitu. Nah, itu kemungkinan adanya bakteri vaginalis. Nah, selain itu juga ada keputihan yang warnanya tuh nggak jelas, warnanya nggak jelas, baunya juga nggak jelas, terus ada sensasi kayak gatel di vagina kalian, terus panas kayak gitu. Nah, kemungkinan itu adalah GO atau gonore. Nah, kalau misalkan kalian tahu ciri-ciri keputihan kayak gitu, mending kalian langsung periksakan aja ke dokter. Lakunya keputihan udah tahu ciri-ciri si keputihan yang tidak normal, maka kalian harus segera periksa ke dokter biar kalian bisa diobati keputihannya dan nggak terus menerus kayak gitu. Soalnya kalau keputihan dibiarkan begitu aja nggak diobati, maka itu bisa menyebabkan kemandulan. Nah, makanya teman-teman kalau misalkan ngerasa keputihannya sudah abnormal, terus jangan dibiarin gitu aja, buru-buru konsultasi ke dokter. Oke, penyebabnya keputihan yang abnormal itu apa aja penyebabnya? Diantaranya yaitu ada stres, terus juga bisa. Terus yang kedua yaitu kebersihan pakaian dalam. Nah, pakaian dalam tuh kita tuh harus ganti setiap kali mandi, kalau enggak 3 kali sehari tuh kita harus ganti. Jangan sampai si celana dalam kita itu lembab basah kayak gitu. Dan jangan lupa kalau misalkan setelah kalian cebok atau gitu harus dikeringin dulu pakai tisu. Yang penting jangan sampai lembab ya, harus sampai kering. Jangan dilap kayak gitu, cuma ditap-tap aja, yang penting kering. Jangan kayak yang dari belakang ke depan gitu, kan harusnya dari depan ke belakang, tapi lebih aman sih ditap-tap aja sampai kering. Terus oh iya, terus itu hubungan seks
seksual, hubungan seksual yang bebas juga bisa kok nyebabin keputihan. Gimana sih cara mengatasi keputihan? Yang pertama yaitu jangan membersihkan vagina kita menggunakan sabun, karena nanti kalau pakai sabun nanti vagina kita malah akan kering. Nah, itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua yaitu jangan menggunakan penyemprot vagina atau vaginal douche, karena itu akan merusak tingkat keasaman atau pH vagina kita. pH vagina kita itu 3,8 sampai 4,5. Jika dikasih penyemprot vagina atau vaginal douche, nanti pH kita akan rusak dan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan bakteri semakin cepat. Yaitu jaga kebersihan pakaian dalam. Nah, kita tuh harus sering-sering ganti pakaian dalam ya, minimal setiap kali kita mandi, kalau enggak 3 kali sehari lah ya, harus itu. Masa sih mau dipakai lagi, nggak enak kan, nggak nyaman juga. Nah, jangan lupa setelah kita cebok, setelah kita mandi, jangan lupa area itu dikeringin sampai kering, pakai tisu aja, ditap-tap aja, nggak usah kayak dicolek, dicoel-coel kayak gitu, nggak usah. Yang penting kering, ditap-tap aja gitu pakai tisu. Nah, setelah itu kita juga harus pakai celana dalam yang berbahan katun, jangan yang berbahan nilon, karena kan kalau katun itu menyerap keringat, sedangkan nilon itu kan nggak nyerap keringat. Jadi nanti kalau misalkan kita pakai celana dalam yang nggak nyerap keringat, nanti si bakteri itu cepat tumbuh, karena ada bakteri yang nggak memerlukan oksigen kayak gitulah. Jadi kalau misalkan lembab, ya udah dia nanti bakalan tumbuh sendiri di tempat yang lembab itu tanpa menggunakan oksigen. Nah, setelah itu yang keempat yaitu jangan memakai celana yang terlalu ketat seperti jeans ketat, legging kayak gitu. Meskipun kalau pakai legging kan enak ya gitu ya, nyaman kalau buat santai-santai di rumah, tapi ya gimana ya, kalau untuk santai-santai di rumah masih gak apa-apa kali ya, coba sebentar-sebentar doang. Yang penting gak full day gitu pakai itu, kan nantinya lembab ya, lembab si vagina kita itu nanti lembab. Terus yang ke berapa tadi ya, yaitu ganti pembalut maksimal 6 jam sekali ya, itu buat kalian yang lagi menstruasi. Kalau misalkan kalian gak rajin ganti pembalut kayak gitu, itu tuh calon-calon keputihan serem. Pokoknya 6 jam sekali ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan mengenai keputihan, seputar kewanitaan. Buat kalian yang mengalami ciri-ciri keputihan yang abnormal, jangan takut, jangan lupa konsultasikan ke dokter, jangan lupa dijaga kebersihan organ intim kalian. Nah, kalau misalkan kalian udah ngerasa gak nyaman banget dengan keputihan kalian cepatlah konsultasi ke dokter. Jangan malu, kalau dibiarin nanti malah jadi fakta. Video yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar semuanya tahu apa sih ciri-ciri keputihan yang normal dan abnormal itu. Dan jika misalkan teman-teman kalian ada yang ngalamin seperti itu, jangan dibiarkan, langsung konsultasikan ke dokter ya. Kalian ambil positifnya aja ya, yang jelek-jeleknya jangan diambil. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.